Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8A sampai 8E. Perkenalkan, nama ibu Zulfayeti Abizar. Ibu mengajar matematika di kelas A 8A sampai 8E. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran. Untuk pembelajaran pertama, pertemuan pertama, yaitu mengenai bentuk aljabar. Anak-anak ibu, mari sama-sama kita saksikan. Oke anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran yang pertemuan pertama tadi, yaitu pokok bahasan kita operasi hitung bentuk aljabar. Pada operasi hitung bentuk aljabar, yang kita bahas untuk pertemuan pertama yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan ini terkait ada beberapa sifat. Sifat pada operasi aljabar yang kita bahas 3 saja. Yang pertama sifat komutatif, kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Sifat komutatif merupakan sifat yang berbentuk penjumlahan, di mana angka yang akan kita gunakan atau bilangan yang akan kita gunakan yaitu kita jumlahkan. A tambah B sama dengan B ditambah A, yang mana nilai dari A ditambah B akan sama dengan nilai B ditambah A. Begitu juga yang kedua, sifat asosiatif. Pada sifat asosiatif yaitu penjumlahan tetapi dengan tanda perbedaan kurung. Yang pertama, A ditambah B sebelah kanan, tutup kurung ditambah C. Sama nilainya dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Itu pada sifat asosiatif. Selanjutnya sifat distributif. Sifat distributif merupakan perkalian bilangan. A buka kurung B ditambah C. Tutup kurung. Ini cara pengerjaannya. A dikalikan B, maka dia menjadi AB. A dikali C, maka dia menjadi AC. Selanjutnya, beberapa soal akan kita bahas. Yang pertama, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Soal yang pertama, 6MN ditambah 2MN. Di sini, Ibu jelaskan, M dengan N ini merupakan sebuah variabel. Variabel yaitu MN. 6 merupakan koefisien. Jadi koefisien itu berbentuk angka. Variabel itu berbentuk huruf. Selanjutnya, karena dia memiliki jenis yang sama variabelnya, yaitu MN, 2 pun juga memiliki variabel MN, itu berarti dia sejenis. Nah, jadi kalau dia sejenis, kita tinggal menjumlahkannya saja. Maka 6 ditambah 2 menjadi 8 MN. Jadi variabelnya tetap di bawah. Nah, jadi jangan ditinggal bawah. Oke, lanjut soal yang B. 16X ditambah 3 dikurang 3X ditambah 4. Nah, sini anak ibu perhatikan yang sejenis yang mana? Yang ada variabel X. Nah, gitu. Jadi ada variabel X, maka koefisiennya tambahkan. 16 dikurang 3.
maka dia menjadi 13x. Jadi variabel di bawah. Ya. Selanjutnya 3 tambah 4. 3 ini dikatakan dengan konstanta. Jadi konstanta itu tidak memiliki variabel. Dia berdiri sendiri. 3 ditambah 4. Nilainya 7. Oke, selanjutnya soal yang C. 7PQ ditambah 15P dikurang 10 ditambah 13PQ dikurang 8P ditambah 2. Dari soal ini, yang perlu anak ibu ketahui betul, yaitu sejenis. Nah, yang mana yang sejenis? Yaitu PQ sejenis dengan PQ juga. Begitu juga P dengan P. Jadi PQ tidak sejenis dia dengan P. Nah, jadi yang sejenis itu PQ dengan PQ, P dengan P. Nah, maka jumlahkan 7 ditambah 13. Maka dia menjadi 20 PQ. Selanjutnya 15P dikurang 8P, maka dia menjadi 7P. Negatif 10 ditambah 2, maka dia menjadi negatif 8. Oke, selanjutnya soal D. 6M ditambah 3, buka kurung, M kuadrat dikurang N kuadrat, tutup kurung, negatif 2M kuadrat ditambah 3N kuadrat. Dalam menyelesaikan soal seperti ini, selain dari yang sejenis, anak ibu selesaikan dahulu. Pertama-tama yang ada di dalam kurung. Kalikan 3 dahulu ke M kuadrat. 3 dikali M kuadrat, 3 dikali negatif N kuadrat. Maka dia menjadi 3 dikali M kuadrat, 3M kuadrat. 3 dikali negatif N kuadrat, maka dia menjadi negatif 3N kuadrat. Selanjutnya, baru anak ibu lihat yang sejenis. Sebab dia sudah terurai semuanya, tidak ada tanda kurungnya. Lihat yang sejenis. Nah, yang pertama yang sejenis yaitu M kuadrat dengan M kuadrat. N kuadrat dengan N kuadrat. Maka didekatkan yang sejenis. Jadi anak ibu bisa dekatkan dia dahulu kalau masih ragu. Dekatkan juga yang N kuadrat dengan N kuadrat. Karena 6M dia sendiri tak ada pasangan. Oke, dengan adanya sejenis ini kita menjumlahkan variabel itu koefisien yang di depannya saja. 3 dikurang 2. Nilainya 1. 1M kuadrat. Yang pada dasarnya tidak pernah ditulis angka 1. Merupakan nilainya 1M kuadrat. Selanjutnya 3 negatif 3 ditambah 3 itu nilainya 0. Karena dia 0 berarti kita tidak lihat. Berarti karena 0 tidak ada nilai. Selanjutnya yang sisa 6N. Oke, itu soal penjumlahan dalam bentuk sederhana. Ada lagi anak ibu contoh soal berikutnya. Tentukan hasil dari. Pada penjumlahan 10x kuadrat tambah 6xy dikurang 12 dan. Jadi dan artinya di sini yaitu sebagai jumlah. Ada 2 buah
bentuk aljabar. Jadi dijumlahkan. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan. 10m kuadrat dikurang 4m kuadrat, maka dia menjadi 6m kuadrat. Begitu juga XY dengan XY. Berarti 6 dikurang 2. Maka dia menjadi 4XY. Negatif 12 ditambah 10, negatif 2. Oke, selanjutnya menentukan hasil kalau dia bentuk soal pengurangan. Pada pengurangan yang perlu anak ibu ketahui ada sebuah soal yaitu memakai kata-kata dari. Kalau soal dalam bentuk kata-kata dari berarti kita memulai dari sifat bentuk soal yang belakangnya. 4p kuadrat dikurang p dikurang 5. Jadi kita mulai dari belakang. Setelah itu baru dikurangi dengan bentuk aljabar yang di depan. Maka cara penyelesaiannya dimulai dari belakang dulu. 4p kuadrat dikurang p dikurang 5. Dikurang. Baru bentuk aljabar yang di depan. 8p kuadrat ditambah 10p tambah 15. Dalam menyelesaikan kalau ada tanda kurung negatif di depan, berarti anak ibu harus kalikan tanda negatif ini dengan positif. Seperti biasa yang sudah kita bahas di semester di kelas 7, bahwasanya dalam bentuk perkalian positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka negatif dikali positif 8 hasilnya negatif 8 kuadrat. Selanjutnya negatif dikali 10p, maka dia menjadi negatif 10p. Negatif dikali 15, maka dia menjadi negatif 15. Yang pertama ini tetap kita tulis. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Dalam menyederhanakannya, anak ibu tetap pada dasarnya kalau dia sudah terurai, berarti kita ambil yang sejenis. P kuadrat dengan P kuadrat. 4 dikurang 8. Hasilnya negatif 4P kuadrat. Negatif P dikurang 10P. Jadi negatif 1 dikurang 10, negatif 11P. Negatif 5 dikurang 15, negatif 20. Oke. Selanjutnya tugas untuk anak ibu yang perlu dikerjakan di rumah, yaitu ada tugas dalam bentuk soal penjumlahan dan pengurangan. Dari soal ini anak ibu bisa memandu, bisa memperhatikan lagi contoh soal yang tadi sudah kita bahas. Terus anak ibu cara tugas, pengerjaan tugas, yang pertama anak ibu kerjakan di buku tulis. Setelah itu, jangan lupa buku tulisnya itu ditulis nama dan kelas di pojok atas. Selanjutnya, foto. Di foto, anak ibu kirim ke WA ibu, yaitu 0813 7219 7046. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terlaksana pembelajaran kita untuk pertemuan pertama, operasi bentuk aljabar. Anak Ibu, mengenai tugas dan pembelajaran tadi tolong dipahami dan tugasnya sudah Ibu tuliskan, pengirimannya itu ke WA. Maka dari itu, anak ibu kelas 8A sampai 8E, tolong diperhatikan baik-baik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.